maka urusan sholat ini harus diseriuskan. Bentuk daripada keseriusan itulah bagaimana yang imamin betul-betul orang yang diyakini Fatihahnya, bacaan Qur'annya bagus, hafiz Qur'an, ditambah lagi ulama. Makanya kamu itu yang diperhatikan betul-betul itu semuanya. Yang ngapal Quran, ya juga belajar ilmu. Di mana dua-duanya dapat. Jadi mempengaruhi sholat berjamaah imamnya. Imam yang alim hafiz Quran, walaupun makmumnya sedikit, bermakmum kepada dia lebih utama daripada imam yang tidak alim, tidak hafiz Quran, walaupun makmumnya banyak. Apalagi imam yang hafiz Quran yang ulama, makmumnya banyak. Terus walau ta'arada dan lamun bertentangan apa al khusyu'u kekhusyuan wal jama'atu lan jamaah fahaya mongko tawi jamaah iku Allah lebih utama kama qaidane pendapat adbaku kang sepakat sinten ulama alai ngatasima haitsu qalu sekiranya berpendapat sinten ulama inna fardul kifayati satemene fardu kifayah iku afdulu luwe utama. Kenapa dibaca inna fardul kifayah? Kan tidak ada harkatnya itu. Kok kamu dibaca fardu? Kok tidak dibaca fardu? Jadi isimnya inna. Isimnya inna. Inna. Inna itu huruf apa? Amil apa? Inna, anna, ka'anna, laita. Amil apa? Amil apa? Taukid. Huruf taukid. Amil apa? Amil nawasikh, ya. Nawasikh. Apa nawasikh? Amil yang merusak susunan mubtada dan khabar. Harus tahu. Terus iku afdalul utama apa fardu kifayah minas sunnati saking sunnah wa afta lan berfatwa jadi fardu kifayah itu lebih utama dibanding sunnah. Terus sinten Al-Ghazali Imam Ghazali wa tabi'ahu lan manut Imam Ghazali sinten Abdul Hasani Al-Bakri Imam Abdul Hasan Al-Bakri fi syarhihi in dalam syarahe Imam Abdul Hasan Al-Bakri alal minhaji ngatasi kitab minhaj bi auliyatil infiradi kelawan keutamaane salat ijen liman kedua wong la yakhsya'u kang ora khusyuk sapa man ma'al jamaati serta jamaah fi aksari salati ing dalam akehe salati man qala kata Imam Ghazali ya, diikuti oleh Abdul Hasan Al-Bakri dalam kitab Al-Kabir bahwa al-impirat liman la yahsya' ma'al jamaah fi aksari salatihi aula. Salat sendirian bagi orang yang kalau berjamaah enggak khusyuk itu lebih utama. Tapi justru kadang salat sendirian enggak khusyuk. Jadi orang itu kalau sekarang namanya khusyuk itu susah. Jadi jangan beralasan, oh saya sholat sendirian itu lebih khusyuk dibanding berjamaah. Bohong. Karena khusyuk itu bukan muncul dari pikiran, itu dari hati yang bersih, makanan yang halal. Makanannya samburadul, tidak jelas. Jadi memang betul kalau misalnya kamu wali,
Kamu kamu bisa khusyuk dari takbir sampai salam kalau sholat sendirian. Kalau berjamaah nggak bisa khusyuk, maka sholat sendirian kan lebih utama memang. Tapi kalau cuman kamu ngaku. Aku itu kalau sholat sendirian khusyuk, kalau berjamaah nggak khusyuk. Itu belum ngaku-ngaku ya. Maknanya justru karena sholat sendirian nggak khusyuk, maka kita mau terus sholat berjamaah. Walaupun orang berjamaah nggak khusyuk, sama-sama nggak khusyuk, sholat sendirian nggak khusyuk, sholat berjamaah semuanya nggak ada yang khusyuk, maka lebih utama berjamaah. Jangan sampai dijadikan alasan. Kata Imam Ghazali itu sholat sendirian kalau khusyuk lebih utama dibanding sholat berjamaah nggak khusyuk. Iya benar kalau memang betul begitu. Ini sholat sendirian nggak khusyuk. Sholat berjamaah nggak khusyuk, apalagi sholat sendirian. Karena khusyuk itu sendiri muncul daripada hati yang bersih. Maka kalau orang itu mengatakan saya khusyuk dari takbir sampai salam, kalau sendirian, bohong. Untuk itu disyariatkanlah berjamaah itu supaya kalau ada yang khusyuk dalam takbir, habis itu nggak ada yang khusyuk salam, ada yang khusyuk di Fatihah, maka dikumpulkan ya sehingga dijadikan satu sholat khusyuk, maka dianggaplah sholat berjamaah itu semua khusyuk semua. Jadi jamaah itu adalah untuk kerjasama supaya sholat kita diterima. Jadi pendapat Imam Ghazali, sholat sendirian khusyuk lebih utama dibanding berjamaah tidak khusyuk. Itu betul kalau memang kamu sholat sendirian dari salam sampai dari takbir sampai salam itu betul-betul khusyuk. Dan mencari orang yang sholat seperti itu dari takbir sampai salam khusyuk, tidak pernah ada lalainya, itu jarang, kecuali kamu wali Allah atau nabi sekalipun. Baru kamu masih seneng makan yang nggak jelas, makanannya asal makanan. Kamu bukan kamu orang yang mendengarkan yang di kampung-kampung itu masih makan kodok, ya sholat jalan, maksiat terus. Nah, ada orang bertanya, gimana ada orang itu masih sholat tapi masih maksiat, sholat tapi masih maksiat. Ya bagus, daripada sudah maksiat tidak pernah sholat. Sholat tapi masih maksiat. Mudah-mudahan nanti sholatnya bisa mencegah maksiatnya. Jadi kalau dibanding-bandingkan sholat tapi masih maksiat dibanding dengan maksiat terus nggak pernah sholat, gimana? Ya lemak sholat walaupun masih maksiat. Syukuri dulu. Semoga dengan sholatnya berhenti maksiat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Betul, kalau orang itu sholat sendirian khusyuk mulai takbir sampai salam, kalau berjamaah nggak khusyuk misalnya, nah, lebih baik sholat sendirian. Tapi kalau orang itu sudah bisa sholat khusyuk sendirian, maka dia kalau berjamaah tentunya lebih khusyuk. Nah, itu. Kalau ada orang kemudian berpikiran sholat sendirian saya khusyuk, kalau mati tidak khusyuk, itu bukan setan supaya tidak beralasan namanya. Maka sholat berjamaah itu anugerah. Kalau orang itu bisa sholat berjamaah, Masya Allah. Jadi nilai 27 itu memberikan hikmah pelajaran bagi kita selalu berusaha untuk mendapatkan keuntungan yang besar dalam
amal berupa sholat itu. Sehingga kalau urusan jual karet 1 kilo di sini 10.000, kalau ke Palembang sana 1 kilo 50.000, maka orang yang cerdas dia tidak akan jual di sini walaupun harus berangkat ke Palembang lebih jauh. Tapi kan di sana nilainya lebih besar. Yang tetap menjual di sini tidak berangkat ke Palembang ke sana, di sini 10.000, di Palembang 50.000, orang bodoh. Dia mengatakan, ngapain sih jauh-jauh? Sama-sama duit kok. Mau jauh-jauh ke Palembang, di sini kan laku juga 10.000. Sama-sama duit. Nah, ini orang bodoh namanya. Sama-sama duit tapi mutunya beda. Di sini 10.000, di sana 50.000. Sholat sendirian di rumah 1. Sholat sendirian 1. Berjamaah 27. Orang tidak akan pernah meninggalkan sholat berjamaah, melainkan orang yang dia mengatakan, sama-sama sholat kok. Sendiri sholat, berjamaah sholat. Beda hasilnya beda. Memang sama-sama sholat. Tapi kalau sholat sendirian dapat 1, sholat berjamaah dapat 27. Memang sama-sama laku, jual karetnya laku. Tapi di sini 10.000, di Palembang 50.000. Itu urusan itu orang pada ngerti. Jadi harga itu membuat kita lebih semangat. Maka Allah menghargai itu di dalam amal nih. Sholat ada harganya, berjamaah sekian, zikir ada harganya. Barang siapa mengucapkan sekali Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, sekali, Allah tulis dalam catatan amalnya 100.000 kebaikan, dihapus 100.000 keburukan, dinaikkan 100.000 derajat. Siapa yang memberi nilai begitu itu? Rasulullah melalui Allah wahyu. Nah, jadi itulah perlunya kita tahu nilai amal. Supaya kita semangat beramal karena tahu nilainya. Kenapa ada orang mantang karet itu, mau panen karetnya, dia berangkatnya jam 3 malam, pakai obor di jidat lagi, pakai apa namanya tuh? Lampu di jidat ya, senter itu. Pakai sepatu bot supaya tidak digigit ular, pakai sepatu bot katanya. Pakai kaos tangan. Wow. Pakai kaos, pakai jidat, nempel lampu di jidat. Jam 3 malam. Kenapa? Karena dia punya prasangka bahwa kalau malam masih dingin sehingga getahnya banyak. Akhirnya dia jam 3 malam sudah pergi ke kebunnya. Deres karetnya. Panen karet. Karena tahu nih nilai. Nilainya karet itu dibalik walaupun busuk ada duitnya. Busuk itu karet itu. Tapi ada duitnya, sama kayak ayam potong. Hari-hari itu nyium tai ayam. Rela dia itu. Kenapa? Karena dibalik nanti panen itu ada duit merah dan biru. Semangat. Itu urusan dunia itu semangat. Coba dia tidak ngerti duit kayak orang gila. Mana dia mau suruh mantang, suruh jaga ayam potong. Orang gila. Tidak mau karena dia tidak ngerti harga. Jadi orang yang tidak mau tahu dengan nilai-nilai amal, dia seperti orang gila yang tak tahu nilainya uang dibalik bekerja. Terus maka kita diperintah oleh Allah untuk
mengetahui nilai-nilai amal itu dengan taklim. Maka ilmu itu ada dua, ilmu fadhail, ilmu masail. Ilmu fadhail itu ilmu yang membahas tentang keutamaan dan nilai amal. Kitabnya seperti Riyadhus Shalihin. Majarrobih, kitabnya Riyadhus Shalihin, Majarrobih. Ada ilmu masail yang membahas tentang lurusnya amal, tahu syarat rukun, itu nama masail. Semakin orang tuh ngerti dengan nilai-nilai amal, maka semakin semangat. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Qala wis ngucap sinten syekhuna guru kita tegese Imam Ibnu Hajar wa huwa utawi kumul haq iku kazalika kaya mengkono-mengkonone bi aulayatil infiradi in pata lamun pot apa khusyuk bi jami'iha ing dalam arsapin mas sekabehane salat. Mana kamu? Ayo. Wa ibtahu bin Abdi Salami utawi patwahe Imam Ibnu Dalam bi anal khusu'a kelawan satemene khusuk iku Allah luwih utama mutlaqon kelawan mutlak innama ya'ti angin pestine teko apa ibta ala qaulin ing atase pendapat anal jama'ata satemene jamaah iku sunnatun sunnah walau ta'arada lamun bertentangan apa padilatu sama'il Qur'ani keutamaan midangat Quran minal imami saking imam ma'akilatil jamaati sertane setitike jamaah wa adamu sama'ihi lan ora onone midangat Al-Quran ma'akasratiha sertane akeh jamaah kana mongko ono apal awalu kang kawitan iku abdalu luwe utama. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajuzu lan wenang imum faridin kedue wong kang salat ijen apa yen wiya yen to niat sapa idaah manut bi imamin kelawan imam asnaah salatihi ing dalam tengah-tengahe salat munfaridun wa in ikhtalafat lan senajan bersolayan apa rakaatuhuma rakaate munfaridun lan imam lakini yukrohu akan tetapine den makruhake zalika opo zalika mengkono-mengkonoe ayyan wiyal iktida'a bi imamin atna'a salatihi lahu kedue munfaridun duna makmumin dudu kedue makmum kharaja kang metu sapa makmum minal jamaati saking jamaah linahwi hadasi imihi kronos padane hadase imami makmum fala yukrahu mongko ora den makruhake lahu ku makmum apa ad-duhulu melebu fi jamaatin ing dalem jamaah ukhra liya fa iza tada mongko arekalane niat makmum sapa munfaridun fil asna'i ing dalem tengah-tengahe salat lazimahu mongko wajib hu ing munfaridun apa muwafaqatul imami ya imam summa in faraga terus summa in faraga tumulilamun wes rampung sapa imam awat ing dalem kawitan atama mongko nyempurnaake sapa munfaridun masbukin koyone imam masbuk wa illa kamasbukin kaya dene makmum masbuk wa illa
lan lamun ora in faraga awalan fangtizaruhu mongko utawi nunggu man Ngenteni. mongko utawi ngenteni man iku afdalu luweh utama wa tajuzu lan wenang apa al mufaraqatu misaake diri bila uzrin kelawan tanpa uzur ma'al karohati sertane kemakruhan fatufawatu Patafut. mongko pot apa fadilatul jamaati fatufawitu mongko pot apa fadilatul jamaati fadilah jamaah Patafutu gitu aja. Patafutu. Mengkofot apa fadilatul jamaah. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mufaraqatu utawi misaake diri bi uzrin kelawan uzur kamuruhsin Kamurohisi tarki jamaatin. kamuruhisi tarki jamaatin kedene keringanan ninggalake salat jamaah wa tarkihi lan ninggalake imam sunatan maksudatan ing sunnah maksudah kata syahudin kedene tasyahud awalin kang kawitan wa kunutin lan kunut wa suratin lan surat wa tatwili lan dawane imam wa makmumi lan iku kelawan makmum dhafun utawi lemah au suglun utawa sibuk la taputu pot apa padilatuha padilah jamaah waqat tajibu lan terkadangan wajib apa al mufaraqatu misaake diri kaan arodo koedene lamun terjadi apa mubtilun perkara kang batalake li sholati imamihi mareng salat imame makmum waqad alimahu lan teman-teman wes ngaweruhi sapa makmum ing imam ing mubtil Ing batali sholati imam. ing mubtilus li sholati imamihi fayalzamuhu mongko wajib ing makmum apa niatuha niate mufaraqah fauron kelawan segera wa illa lan lamun ora niatuha fauron batalat mongko batal apa salat Ya, jadi kotajibul mufarqah kan arodo mubtilun li sholati imamihi wa qad alimahu. Seperti misalnya makmum tahu sholat imam batal dan dia tahu sholat imam batal sebab mungkin makmumnya mengetahui di kaki imam contohnya ada najis. Maka dalam kondisi seperti itu makmum tahu di kaki imam ada najis di mana itu membatalkan sholat, sholatnya imam, fayalzamuhu niyatuha fawra. Maka makmum yang tahu tadi wajib niat mufaraqah. Kalau tidak niat mufaraqah wa illa batalat. Batal sholatnya. Jadi seorang pemimpin itu seperti orang ngimami sholat. Selama masih baik, ya kita ikuti. Tapi kalau nggak baik lagi, jangan diikuti. Itulah. La ta'ata li mahlukin fi maksiatil. Tidak boleh ngikuti makhluk kalau dengan ngikuti maksiat sama Allah. Suami wajib ikut istri. Sama
dalam urusan ketaatan. Tapi kalau suami nyuruh istrinya mencuri ayam tetangga, tidak boleh taat. Itu contoh. Maka sholat berjamaah itu contoh di dalam mengatur kehidupan. Sebagaimana dalam sholat jamaah ada imam yang diikuti, maka dalam tatanan kehidupan juga ada imam yang diikuti. Negara ada presidennya, provinsi ada gubernurnya, kabupaten ada bupatinya, kecamatan ada camatnya, desa ada kepala desa, keluarga ada kepala keluarga. Itu wajib diikuti selama tidak menentang Allah. Sebagaimana makmum dalam sholat berjamaah harus ikut imam selama imamnya tidak kentut. Kalau imamnya kentut mau diikuti terus, tidak boleh. Kamu sholat berjamaah, imamnya kentut, tetap terus dia ini sedang baca Fatihah kentut. Oh, jangan diikuti ini, imam nggak becus ini. Jadi makmum wajib ikut imam. Kalau tidak ikut imam, batal sholatnya. Selama imamnya layak diikuti. Kalau imamnya nggak layak diikuti, makmum wajib mufarokoh, berpisah, tidak bermakmum kepada dia. Kalau tetap dia ngikutin, maka batal. Ustadz nih, sekarang yang ngomong nih Ustadz kamu. Wajib diikuti selama arahannya itu kebaikan. Kalau arahannya keburukan, jangan kamu ikuti. Kamu bilang, mohon maaf Pak Ustadz, kalau Pak Ustadz nyuruh saya nyuri ayam Pak Waras, saya nggak mau. Sama aja kalau begitu Ustadz ngajak nyemplung ke neraka bareng-bareng. Jadi kalau keburukan tuh jangan mau. Kalau kebaikan harus mau. Kalau kamu diajak kebaikan tidak mau, rugi kamu. Al-Fatihah. Iya benar, iya benar. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.